Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar untuk tema 2, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Nah, untuk subtema 2 pembelajaran yang pertama ini, kita akan membahas mengenai gangguan pernafasan dan membuat pertanyaan. Nah, amati gambar berikut. Iya, di situ ada Siti, ada Dayu, dan ada Edo yang sedang berjalan menuju ke sekolah. Di jalan, mereka melewati banyak sekali kendaraan. Dan apa yang terjadi? Mereka semuanya menutup hidungnya. Banyak sekali asap-asap kendaraan yang kotor yang mereka hirup. Udara yang bercampur dengan asap kendaraan bermotor ini membuat kita terbatuk-batuk. Asap kendaraan menjadikan udara menjadi kotor. Nah, udara kotor ini menyebabkan gangguan pernafasan. Berikut adalah yang akan kita pelajari mengenai gangguan pernafasan. Penyebab gangguan pernafasan ini dapat terjadi atau dapat dilihat dari 3 faktor. Yang pertama, faktor fisik, kemudian faktor penyakit, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita akan pelajari satu persatu, kita mulai dari faktor fisik terlebih dahulu. Dilihat dari faktor fisik, gangguan pernafasan ini terjadi karena adanya kelainan organ pernafasan. Contohnya, ini bayi yang lahir terlalu dini atau prematur. Seharusnya bayi kan lahir 9 bulan ya, tapi ini lahir terlalu dini, 7 bulan sudah dilahirkan. Nah, saat bayi yang lahir terlalu dini seperti ini, kadang organ pernafasan mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu dan itu berefek sampai mereka besar. Nah, kemudian untuk faktor penyakit, ini terjadi karena adanya penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan. Contohnya, ada asma, ada influenza, kanker paru-paru, bronkitis, dan emfisema. Apa itu emfisema? Emfisema itu penyakit kronis yang disebabkan karena adanya kerusakan di paru-paru, yaitu di alveolus. Nah, kemudian yang terakhir adalah faktor lingkungan. Di faktor lingkungan ini gangguan pernafasan terjadi karena adanya lingkungan yang menyebabkan pencemaran udara. Contohnya seperti asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok. Nah, ini membuat udara menjadi tercemar. Nah, saat udara sudah tercemar, ini membuat oksigen menjadi menipis. Nah, saat oksigen menipis, maka orang-orang yang ada di sekitar lingkungan tersebut maka akan terasa sesak nafas. Atau mungkin juga bisa batuk-batuk saja. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan belajar membuat pertanyaan. Beberapa waktu kemarin kita sudah belajar mengenai kata-kata tanya. Nah, di sini Ibu akan ulang kembali. Ada beberapa kata tanya yang sering kita temui. Yang pertama yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa. Untuk apa? Ini menanyakan benda atau suatu keadaan, perbuatan, segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Kemudian siapa? Ini menanyakan orang atau tokoh. Di mana? Ini menanyakan tempat atau lokasi. Kapan? Itu menanyakan waktu. Mengapa? Itu menanyakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Bagaimana? Ini menanyakan suatu keadaan atau kejelasan, atau juga bisa menanyakan cara atau proses sesuatu. Kemudian yang terakhir berapa? Berapa di sini menanyakan banyak atau menanyakan jumlah. Nah, selanjutnya untuk tugas hari ini. Yang pertama, tugas untuk hari ini yaitu mengapa faktor lingkungan itu bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Kalian jelaskan sesuai dengan apa yang tadi Bu Arin pernah jelaskan di depan. Nah, berikan contohnya faktor lingkungan apa saja yang bisa menyebabkan gangguan pernafasan tersebut. Kemudian yang kedua, bacalah teks Kuldesak Landaran Jerebu pada buku tema 2, halaman 53-54. Kemudian buatlah sebuah pertanyaan beserta jawabannya berdasarkan teks tersebut dengan menggunakan kata tanya apa,
Siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Jadi apa satu saja, siapa satu saja beserta jawabannya, kemudian di mana satu pertanyaan beserta jawabannya, bagaimana satu pertanyaan beserta jawabannya, dan mengapa satu pertanyaan beserta jawabannya. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.